LDS TV bersama saya Fairuz hari ini di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Tentu saja hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, bisa menginspirasi anak muda dan juga sebenarnya inspirasi bukan cuma untuk anak muda ya, lebih ke general, semua bisa menginspirasi. Ada Pak Wendy Melva SHMH, mantan Bupati Lampung Selatan dan sekarang menjabat sebagai Ketua IMBI Lampung. Halo Pak, selamat siang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, oke, baik, sehat. Kan kita di sini ngobrol santai aja ya Pak ya, untuk menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Boleh diceritain nggak sih Pak, kesibukan akhir-akhir ini tuh apa? Aduh, kebetulan memang saya itu orangnya nggak bisa diem ya Mbak ya. Jadi punya banyak kesibukan. Tapi yang paling utama itu di samping ngurus Prioknasi sebagai pengusaha, iya betul. saya ada beberapa kegiatan yang kalau berkaitan dengan hobi itu, diantaranya saya diminta teman-teman sebagai mengurus komunitas motor besar, jadi Ketua IMBI Lampung. Kemudian juga saya akhir-akhir ini di samping itu juga mengisi waktu dengan melanjutkan kuliah saya S3 dan luar biasa loh. Alhamdulillah baru selesai di kemarin nih ya. Luar biasa. Nah Pak, untuk tadi kan kita udah bahas ya kalau misalkan Bapak ini itu motor gitu ya, hobi di motor juga. Ya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit ya Pak, masa kecilnya itu sebenarnya memang dari kecil itu hobi atau gimana? Ya, jadi seperti anak-anak laki-laki, anak-anak muda umumnya ya. Dulu waktu masih katakanlah masih menjelang remaja, itu ayah saya itu punya motor. Jadi kalau pulang kantor, dia pulang kantor pada saat dia istirahat tidur siang, itu saya curi-curi untuk belajar motor. Karena kalau menunggu diajarin, kayaknya mungkin orang tua kita waktu itu nggak sempat. Jadi kita curi-curi karena memang naik sepedanya udah lincah, ya kaki udah nyampe, ya curi-curi belajar motor. Begitu ketahuan kita sering curi motor, akhirnya maksudnya itu curi waktu ya. Akhirnya ya sama ibu sama apa, anterin ke pasar gitu-gitu ya. Akhirnya kita jadi terbiasa juga kan. Terus waktu kita sudah berusia 17 tahun, kita dikasih kemudahan nih sama orang tua untuk sekolah waktu itu pakai motor deh gitu. Sudah mulai bawa motor ya Pak ya? Menjelang kelas 2 SMA menjelang kelas 3 lah itu kita udah mulai. Tapi waktu itu juga ya memang lagi anak-anak remaja ya, usia seperti itu kan kita lagi mencari identitas, mencari jati diri ya Pak ya? Ya, pengen yang berkreasi seperti apa, umumnya anak-anak muda lah. Jadi ya kenakalan remaja lah kira-kira seperti itu. Ya. Kalau Pak Wendy sendiri itu beneran asli Lampung dari kecil atau anak rantauan gitu Pak? Ya alhamdulillah saya memang takdirnya dilahirkan orang Lampung. Ayah saya orang Lampung, ibu saya orang Lampung. Dan tinggal asli di Lampung juga dari kecil ya Pak ya? Kebetulan saya sekolah tuh dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 di Lampung semua ya, luar biasa. jadi saya ini asli Lampung bener. Benar. Terus boleh kita tahu nih, Bapak ini anak keberapa dari berapa bersaudara Pak? Saya anak nomor 6 dari 7 bersaudara. Oke. Jadi itu Bapak maksudnya cowok semua kah, perempuan atau? Enggak, dari 4 laki-laki, 3 perempuan. Adik saya yang 1 perempuan, yang lain di atas saya semua. Gitu. Nah, kalau untuk masa kecil sendiri Pak, ada nggak sih momen yang bisa dibilang Bapak masih ingat sampai sekarang gitu sama saudara di zaman dulu, dimana kan zaman sekarang kan udah banyak perubahan ya Pak ya? Jadi mungkin sudah sangat berbeda sama anak-anak kecil zaman sekarang. Ada nggak sih Pak momen yang sangat teringat gitu? Ya gini, kita dulu eranya memang masih keterbatasan ya. Nonton TV itu kan tidak semua
rumah warga punya TV. Betul. Jadi kita tuh masih ada momen nonton TV itu bareng-bareng sama teman-teman sebaya waktu kita SD. Terus juga main sepeda rame-rame gitu, karena ya situasinya memang tetangga kita belum semuanya punya sepeda, jadi naik sepeda tuh rame-rame, ganti-gantian gitu. Ya? Itu juga ternyata kenangan yang cukup membahagiakan, dan kita kalau ketemu masih ingat tuh main sepeda gitu-gitu. Dan itu ternyata memupuk rasa kesetiakawanan kita sama orang lain, ikut peduli dengan orang lain gitu, ikut membangun kebersamaan lah dengan orang lain gitu. Nah, tadi kan Bapak mention main sepeda. Nah, kalau dari main sepeda sendiri, pernah ada pengalaman yang pahit nggak Pak? Kayak jatuh, apalagi kan anak laki-laki ya, betul, Pak ya? Ini memang ya seperti anak laki-laki kebanyakan ya, kita itu main sepedanya bukan cuma di dekat-dekat rumah, jauh-jauh jauh ya gitu. Pak ya. Terus karena teman yang lain belum punya sepeda, kita tuh boncengan. Jadi sekali waktu saya minta nih teman saya yang bawa nih sepedanya, saya dibonceng, bonceng. Pokoknya begitu tanjakan nih tenaganya nggak kuat. Dia bilang lompat dong. Lompat, saya lompat tuh jatuh gitu ya, Pak ya? Dia besut semua. Iya. Ya, saya masih ingat sekali tempatnya juga masih ingat. Teman saya yang naik sepeda itu yang bawa itu masih ingat saya. Masih berkomunikasi nggak Pak sama temennya? Masih ya, luar biasa. Iya. Nah, kalau misalkan tadi kan masa kecil Bapak udah terbilang sangat indah ya dengan teman-teman. Kalau sama keluarga, sama kakak adik gitu Pak, ada nggak sih momen yang bisa dibilang mungkin Bapak diusilin sama kakak-kakaknya, atau Iyalah, biasa. Bapak yang ngusilin adiknya gitu biasa, kan? gitu kan, namanya kakak adik di rumah itu kan suka usil. Betul. Walaupun dalam konteks, dalam lingkup tetap Bercanda kasih sayang keluarga ya. Ya kita yang muda kadang-kadang disuruh-suruh gitu Betul. Kemudian sebaliknya, karena di bawah saya itu adik saya cuma satu perempuan, anak bungsu, dia nggak bisa saya suruh dia diomelin Pasti sama dibelain ya, Pak, sama ya? ibunya tuh. Waduh, jadi ya udah. Tapi menyenangkan lah, yang seperti itu tuh menyenangkan dan masih kita ingat sampai sekarang. Dan itu juga ternyata yang membuat kita, pertama kita saling sayang dengan keluarga, yang kedua kita hormat dengan yang lebih tua. Terus juga yang tua ikut menyayangi kita yang muda gitu. Jadi memang dari proses-proses itu menumbuhkan sebuah semangat keluargaan yang luar biasa lah sampai sekarang. Luar biasa. Ya. Nah, Pak, seperti yang kita tahu kan Bapak ini seorang pengusaha gitu ya, politikus, terus juga sekarang menjabat sebagai ketua IMBI. Nah, boleh diceritain nggak Pak sedikit cita-cita Bapak waktu kecil tuh sebenarnya apa? Dulu saya tuh sederhana banget pikirnya tuh ya kan, kalau ada tetangga saya itu kan ada pekerjaannya itu kalau orang dulu bilangnya PNS ya, kalau sekarang sebutnya ASN gitu. Saya lihat dia pakai seragam. Ayah saya juga kan ASN, jadi PNS lah, dia pergi pakai seragam. Terus sederhana aja, karena lingkungan saya itu dari keluarga petani di kampung gitu. Saya tuh bercita-citanya pengen jadi insinyur pertanian waktu itu. Iya, luar biasa. Tapi ternyata saya itu ya bakatnya nggak ke sana. SMA-nya saya IPS, ya kuliahnya saya bukan di pertanian, kuliah di Fakultas Hukum. Oke, pemirsa LDS TV, nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo pemirsa LDS TV, kembali lagi bersama saya, Fairuz, di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan masih bersama bintang tamu yang luar biasa, yaitu Pak Wendy Melva.
Oke, Pak, tadi kan kita sudah ngobrol tentang masa kecil ya Pak ya, yang sangat luar biasa gitu kan ya. Nah, boleh kita beranjak sekarang ke masa remaja Pak? Remaja ya? Iya. Iya. Kan? Jadi untuk di masa remaja, banyak kan remaja zaman sekarang itu mungkin lagi maraknya geng motor nih Pak. Oh iya. Kebetulan juga Bapak ketua IMBI. Bapak dari remaja itu memang udah pernah di geng motor atau gimana Pak? Boleh diceritain? Ya, gini, kalau dulu waktu kita masih remaja itu belum ada istilah geng motor, tapi bahwa anak-anak muda usia remaja SMA gitu terus sudah sukanya ngobrol-ngobrol ya, rame-rame dan sedikit ya kadang-kadang bikin rusuh-rusuh sedikit lah gitu ya. Saya kira itu masih dalam batas wajar ya, Pak, ya? Kenakalan remaja lah ya. Tetapi ada perkembangan baru nih sekarang nih, di mana ada istilahnya identitasnya dengan geng motor begitu. Anak-anak muda berkonvoy, berkumpul dengan terus buat kerusuhan menggunakan sepeda motor, terus mereka bikin ulah-ulah yang ya sampai mencederai orang lain. Nah, ini saya kira sudah harus kita pikirkan sama-sama untuk kita tertibkan ya, karena ini mengganggu orang lain bahkan sudah melanggar hukum. Kemudian juga untuk lebih luasnya menimbulkan rasa khawatir dan ancaman kenyamanan warga yang lain yang pengguna jalan, karena dalam tindakan mereka ini kadang-kadang saya pikir itu tidak ada orientasi apa-apa, terus kemudian main pukul, bahkan menggunakan senjata tajam. Nah, ini perlu perhatian. Jadi tidak kita salahkan anak-anak mudanya saja, tetapi juga anak-anak muda yang butuh identitas diri ini berekspresinya perlu kita bantu untuk diarahkan. Oleh karena itu juga butuh perhatian dari guru dan kepala sekolah, kemudian orang tua dan keluarga, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Terus kemudian juga pihak aparat keamanan ya, kepolisian yang perlu mengambil langkah-langkah antisipatif gitu. Apabila misalnya sudah berkumpul banyak ya dipecahlah supaya mereka tidak karena memang ini secara psikologi, secara perilaku orang ini kalau sudah berkumpul lebih dari 3 orang itu emosinya meningkat. Contoh ya, kalau kita sendirian, laki-laki sendirian, ada cewek lewat gitu, kita nggak berani tegur, paling kita lirik-lirik aja. Tapi begitu sudah ada 2 atau 3 orang kita nongkrong, jadi paling nggak kita sweet, kita gangguin tuh. Nah, kalau sudah lebih dari 5 orang atau rame, itu kadang-kadang usilnya timbul tuh. Nah, usilnya timbul ini yang kadang-kadang menimbulkan ketidaknyamanan orang lain. Nah, ini yang jangan dong. Masa kita nakal, kita butuh identitas, tapi kita mengganggu orang lain, jangan sampai begitu. Pak, kan Bapak ini menyandang gelar SH dan juga MH ya, terus juga sekarang menjadi insya Allah akan menjadi doktor dari Fakultas Hukum gitu kan? Dokter ilmu hukum ya. Kan tadi kalau di masa kecil itu Bapak bercita-cita sebagai insinyur pertanian. Gimana tuh Pak bisa cerita dari pertanian menjadi hukum? Ya gini Mbak Virus, jadi waktu itu kan karena ya namanya impian sesaat ya, karena lihat tetangga pakai seragam ASN, masih kecil ya Pak? Kecil, terus lingkungan rumah kampung saya juga tuh di pertanian. Saya pengen supaya orang-orang pertanian ini bisa lebih maju, saya bantu dengan ilmu pertanian gitu kira-kira. Tapi ternyata saya kuliah SMA-nya dimasuknya IPS, kuliahnya nggak di pertanian nih, kuliahnya di Fakultas Hukum. Akhirnya ilmu hukum yang saya pelajarin, kemudian saya S1 hukum, S2-nya juga hukum, S3-nya doktoralnya juga hukum. Ya, saya berkiprahnya di bidang hukum. Saya beralih nih dari cita-cita awal, terus karena situasi, ilmu dan perkembangan, saya beralihnya ke pekerjaan di bidang hukum. Saya pernah jadi advokat, pengacara. Pengacara. Kemudian juga saya karena dulu
waktu muda senang ikut kegiatan di sekolah ya, OSIS waktu itu, pramuka gitu-gitu. Terus waktu kuliah juga saya aktif, jadi saya sempat jadi ini nih, jadi ketua senat Fakultas Hukum nih. Kalau sekarang apa namanya, presiden ya, apa gubernur ya, gubernur BEM. Jadi karena saya ini senang di organisasi, senang jadi aktivis gitu, ini menuntun saya untuk terus bergelut di bidang aktivitas yang keorganisasian, sampai akhirnya saya ikut dalam kegiatan apa namanya, partai politik. Nah, dari partai politik itulah kemudian saya banyak terjun ke masyarakat, banyak memberikan atensi, perhatian, kemudian juga mencari apa solusi atas problem masyarakat. Nah, saya pernah tahun 2004 waktu itu usia saya 34 tahun. Saya baru lahir, Pak. Baru lahir ya? Iya. Saya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung usia 34 tahun. Kemudian tahun 2005 saya ikut kontestasi pilkada untuk Lampung Selatan, dan saya waktu itu terpilih di Lampung Selatan. Gitu. Nah, Pak, kalau masa remaja itu kan pasti lagi berkembangnya ini apa ya, jati diri kita gitu kan. Nah, Bapak sendiri nih, ada nggak sih prestasi? Pasti kan Bapak juga mencari prestasi kan di masa remaja gitu ya. Nah, prestasi apa sih Pak yang mungkin dari kecil sampai remaja tuh selalu Bapak incar gitu? Apakah tipikal yang prestasi hanya di akademik saja atau di non-akademik aja? Ya, saya tuh gini Mbak, saya tuh sebenarnya enggak punya target prestasi apapun ya, baik dalam bidang akademik, baik dalam bidang hobi, baik dalam bidang apa namanya itu pengabdian. Saya hanya jalankan saja. Saya tuh hobinya sukanya dengan kegiatan-kegiatan yang agak menantang gitu ya, yang adrenalin ya, misalnya pecinta alam gitu, kemudian otomotif gitu-gitu. Jadi saya lebih suka yang seperti itu. Kemudian dalam bidang akademik saya juga nggak punya target harus begini, saya ikutin aja karena memang hobi, baca buku, senang diskusi gitu-gitu. Ya udah, saya kuliah aja gitu. Gitu aja Pak ya. Oke, nah terakhir nih Pak, di masa remaja juga kan pasti kita mulai ada rasa sama lawan jenis tuh Pak. Boleh nggak ceritain sedikit aja Pak untuk apa sih masa percintaan Bapak di masa remaja gitu? Mbak Fairuz, saya ini termasuk laki-laki remaja yang pemalu. Gitu. Termasuk dengan lawan jenis ya. Jadi jalankan untuk yang pacaran gitu ya. Saya itu teman yang perempuan aja sedikit gitu ya, sedikit. Lebih banyak teman lagi. Tapi memang dalam apa namanya, dalam perjalanan kita sebagai manusia biasa dengan lawan jenis juga akhirnya apa, kalau orang Jawa bilang tuh waiting tresno jaranan sekukulino lah ya. Ya, jadi orang Jawa bilang tuh cinta itu tumbuh ketika kita sering bertemu. Nah, saya waktu mahasiswa itu ada kegiatan di intra kampus sebagai ketua senat, di luar kampus saya juga di HMI itu, Himpunan Mahasiswa Islam. Terus kemudian pasca dari situ sering diskusi dengan teman-teman banyak. Saya mulai apa namanya akrab dengan lawan jenis lah gitu. Terus kemudian lama-lama kok kerasa mulai nyariin ya, mulai tumbuh ya Pak, mulai tumbuh ya. gitu ya. Saya belum tahu benar apa itu namanya, istilah anak sekarang itu apa, cinta. Gitu. Tapi ada kok mulai pengen ngobrol, pengen tahu apa dia lagi ngapain gitu. Akhirnya ya udahlah, berkomitmen lah, yuk kita lebih dekat lah gitu. Itu yang sekarang jadi istri dan ibunya anak-anak. Luar biasa. Oke pemirsa, nanti kita bakalan ngobrol lagi barengan sama Pak Wendy. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi.
pemirsa, kembali lagi bersama saya Fairuz di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan masih bersama Pak Wendy. Oke, jadi kalau tadi kita udah ngobrolin seputar masa kecil dan juga remaja Pak. Sekarang kita lanjut ke titik balik akhirnya Bapak berkarir gitu ya, apalagi di bidang hukum. Boleh diceritain nggak sih Pak, pertama kali meniti karir itu di apa? Pengusaha, pengacara? Tadi juga sempat diceritakan bahwa dosen gitu kan ya? Iya Mbak, jadi Mbak Vera, saya ini itu termasuk yang nggak bisa diam ya. Saya melakukan banyak hal. Saya sebagai advokat, pernah juga saya mengajar sebagai dosen di 2 perguruan tinggi swasta. Saya juga sebagai pengusaha. Dulu saya pernah aktif di Himpunan Pengusaha Muda, itu yang mendidik saya menjadi pengusaha. Sampai sekarang usaha saya alhamdulillah berjalan, dan itulah yang menjadi mengisi periuk nasi saya di rumah. Luar biasa. Ya, terus kemudian saya juga aktif di bidang politik, pernah sebagai anggota DPR dan pernah jadi wakil bupati dan bupati Lampung Selatan. Kemudian hobi, salah satu yang sekarang saya tekuni itu di otomotif ya, kebetulan di Ikatan Motor Besar Indonesia lah gitu. Luar biasa. Bisa diceritain nggak sih Pak, awal dari bisa menjadi ketua IMBI itu sendiri? Ya, 2003 saya mulai pertama kali punya motor besar ya. Kategorisasi motor besar itu di atas 400 cc. Sekarang dengan model-model baru itu sampai 1800 cc. Ya dari berbagai macam merek. Hobi itu terus kemudian kita kumpul-kumpul menjadi komunitas, dan memang IMBI sebagai salah satu organisasi komunitas motor besar tertua di Indonesia itu juga punya cabang di Lampung, dan teman-teman memberikan tugas lah kepada saya untuk menjadi menjadi ketuanya begitu, kira-kira begitu. Periodenya habis, terus berganti dengan teman yang lain. Terus kemudian 2001 saya ditugaskan lagi nih sama teman-teman komunitas untuk menjadi ketua IMBI lagi. Ya. Nah, dari geng motor atau IMBI sendiri Pak, ada nggak sih Pak nilai-nilai yang mungkin bisa, nilai-nilai positif yang bisa kita ambil gitu Pak? Ya, jadi geng motor dengan IMBI ini kan sama-sama komunitas motor ya. Prinsip-prinsipnya sama lah gitu. Karena sama-sama pakai motor, cuman yang satu motor biasa, yang satu motor bersesi besar gitu ya. Tentu saya berharap kepada teman-teman komunitas motor ini, kita jangan menampilkan hal-hal yang justru merugikan masyarakat ya, Pak, yang juga akan merugikan diri kita sendiri. Apalagi sampai itu melanggar hukum. Kalau di motor besar itu, ya kalaupun ada 1-2 oknum yang bertindak arogan di jalanan dan sebagainya, ya kami mohon maaf lah. Itu kan memang namanya oknum lah ya. Betul. Dalam setiap komunitas itu ada saja oknumnya begitu. Tapi prinsip-prinsip yang positifnya yang kita bisa ambil, kita manfaatkan dari komunitas itu, pertama di motor besar, di IMBI, di komunitas motor itu terbangun solidaritas yang begitu tinggi, begitu kuat. Kita punya teman seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Kemarin ada teman-teman dari Thailand, ada teman-teman dari Malaysia, itu mereka menikmati alam wisata kita dengan mengendarai kendaraan motor. Itu mereka dari Aceh sampai Bali, di Lampung mereka singgah, dan kita walaupun baru kenal, karena kita tahu mereka itu adalah punya hobi yang sama, ya kita layani mereka. Istilah kita tuh brotherhood lah gitu ya. Jadi persaudaraan itu begitu kuat, begitu rasa persaudaraan begitu tinggi. Terus kemudian kita juga sebagai komunitas motor, di samping itu tumbuh
harus semangat patuh pada hukum. Betul. Kenapa? Kalau kita tidak patuh pada aturan lalu lintas, itu bisa mencelakakan orang lain, bahkan mencelakakan diri sendiri. Betul. Misalnya kebut-kebutan, melanggar rambu, di lampu merah kita harus berhenti dan sebagainya. Dan ini kan menjadi sebuah arena pendidikan penegakan aturan hukum lalu lintas kepada masyarakat juga. Kemudian juga kepedulian kita terhadap alam ini terpupuk karena kita istilah dalam Islamnya itu apa tuh? Tadabbur alam itu, menikmati, mensyukuri, mengagumi ciptaan Sang Maha Kuasa. Jadi wisata itu bisa kita lihat dari sisi bagaimana kita mengagumi Sang Pencipta gitu ya. Kemudian kita juga menumbuhkan ekonomi mikro. Bagaimana tidak kalau kita lagi touring, Mbak, itu bayangkan saja ya, motor besar itu bisa menumbuhkan ekonomi mikro baik di selama kita perjalanan maupun di tempat tujuan, hotel terisi, karena, iya, betul. kemudian bisnis kuliner terpenuhi ya, Pak, ya. Tempat-tempat bahan bakar, minyak dan sebagainya kita nongkrong kan ke tempat-tempat yang ini. Ya, kita juga nongki, membelanjakan uang kita di situ. Kita juga menghidupkan sektor pariwisata. Jadi untuk komunitas motor INBI sendiri juga sebenarnya membuktikan bahwa komunitas motor itu bukan cuman negatif gitu ya, tapi lebih banyak juga manfaatnya ya, Pak ya. Jangan ada cuman negatif. Saya kira tidak negatif, tidak negatif, itu positif. Kemarin kita dalam rangka HUT Provinsi Lampung, beberapa bulan yang lalu kita mengadakan event besar, dihadiri oleh ribuan orang nonton sambil kita menggelar pentas gratis tuh musik, kita hadirkan tip di lapangan Korpi Provinsi Lampung tuh. Itu alhamdulillah ramai sekali orangnya, masyarakat terhibur, kemudian ekonomi mikro bergerak, hotel-hotel penuh, dan alhamdulillah kita juga bisa mendatangkan pajak dan PAD untuk daerah. Itulah bentuk-bentuk karya kita kepada masyarakat. Luar biasa. Nah, untuk terakhir pembicaraan kita nih, Pak, boleh nggak sih Pak kasih motivasi gitu ya untuk para pemuda yang mau bergabung di komunitas motor gitu, Pak? Ya, itu tadi saya katakan bahwa semangat anak-anak muda itu cirinya kan kreatif, berani, kemudian mencari identitas dan sebagainya. Ini bagus ya, tapi kita harus salurkan secara positif dan syukur bisa mendatangkan manfaat kepada kita dan orang lain. Oleh karena itu, teman-teman anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas motor, yang kemudian akhirnya menjadi geng motor, yang pertama, sayangi diri kamu. Betul. Ya, karena kita lakukan, isi waktu kita lakukan hal-hal yang bermanfaat dan bagi kita, syukur bagi orang lain. Yang kedua, kita harus juga menghargai, menjaga, mengamankan diri kita dan orang lain. Jangan sampai kita melanggar hukum yang kemudian merugikan orang lain. Sebab kalau jiwa muda kita ini kita biarkan larut dengan hal-hal yang negatif, ini akan mencelakakan kita dan bahkan akan membuat diri kita jadi terjebak kepada persoalan hukum. Nah, oleh karena itu, anak-anak muda, teman-teman yang milenial nih, ya kita salurkan aspirasi, semangat, kreativitas kita itu pada hal-hal yang bermanfaat, berguna, baik untuk diri kita, teman-teman kita, dan masyarakat umum. Luar biasa. Oke pemirsa, sekian dari obrolan kita pada hari ini dengan Pak Wendy Melva yang sebagai narasumber yang sangat menginspirasi kita pada hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus LDS TV, ngopi, ngobrol penuh inspirasi.